Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prasetyo Aditya dan rekan saya Alika Nugraha yang selama 30 menit ke depan akan menemani Anda dengan cerita-cerita menarik di sepak bola hanya di propaganda program sepak bola. untuk Anda. Mantap sekali. Kak, saya mau langsung cerita aja ya. Jadi 12 September 2022 lalu, pertandingan antara Barcelona melawan Cadiz itu dihentikan. Oke. Ini pertandingan dihentikan bukan karena kerusuhan, tapi karena ada azan. Wah, ini Soalnya kan kalau kata orang tua zaman dulu kalau lagi azan tuh kalau stop dulu gitu. bahkan kalau lagi dengerin musik, nonton TV, berhenti Stop dulu. dulu, bener. Bukan sholat ya. Berhenti aja. Begitu adanya selesai tetap nonton. Aneh ya, Bang. Nah, jadi bukan karena kerusuhan, tapi karena ada seorang supporter Cadiz Wah. yang terkena serangan jantung kan di sana tuh, di stadion tuh ya. Berdasarkan dari keterangan dari pihak Cadiz, pria tersebut berhasil dirawat dengan menggunakan defibrillator oleh tim medisnya. Oke, alat. Ia pun dievakuasi dengan tandu dan dibawa ke rumah sakit setempat. Semoga dia tuh punya BPJS, Kak. Wah. Karena ngebantu banget BPJS ini. Ini apa ya di Spanyol ini ya mungkin ada ya. Ada, semoga ada. Itu BPJS kan SD Spanyol. Oh iya, iya benar. Siapa tahu Iya, ya. benar. Terima kasih ya Pak Jokowi. Jauh ya orang Spanyol. Makasihnya ke Pak Jokowi. Jadi kan serangan jantung ini begitu mendadak dan tidak kenal tempat. Iya. Sama kayak burung yang buang hajat sembarangan. Ya, emang tidak kenal tempat juga sih. Soalnya gini kayak kemarin, saya kan Oke. beli makan tuh pakai piring, jadi terbuka gitu kan. Betul. Saya kesel karena si ibunya nggak menaruh sambal di atas. Ya, tapi diplastikin sambalnya tuh. Oke. Kayak, ini kan Dipisah. pencemaran alam. Ya. Pas lagi jalan cerot. Cerotnya Ternyata si burungnya ini langsung untungnya kena si pinggiran. plastiknya Oke, itu oh. gitu. Beneran tidak Jadi kan kenal tempat. katanya kalau diain burung itu bertanda buruk, tapi Betul. buat saya positif karena nggak kena nasinya. Masih ada yang bisa disyukuri. Masih ada yang disyukuri. Nah, Kak, Christian Eriksen mengalami gagal jantung di tengah laga di Euro Betul, 20. itu sempat viral tuh, Bang. Sempat viral banget. Ia berhasil selamat setelah ditangani oleh tim medis. Namun ada sejumlah pesepak bola yang tidak seberuntung Eriksen waktu kena serangan jantung, banyak lah ya Di lapangan. kasusnya. Nah, lantas apa sih Kak sebenarnya serangan jantung itu? Nah, seperti dikutip dari Kementerian Kesehatan Inggris, berikut kami sajikan untuk Anda. Nah, serangan jantung itu adalah keadaan darurat yang sangat serius. Ini terjadi saat pasokan darah ke jantung tiba-tiba tersumbat, biasanya oleh bekuan darah. Nah, kurangnya darah ke jantung dapat menyebabkan kerusakan serius pada otot jantung dan mengancam nyawa. Jadi emang darah itu kan emang fungsinya penting bagi tubuh tuh Untuk mengalirkan. mengalirkan. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi pasti langsung efeknya fatal. Efeknya fatal. Nah, ini kita ngomongin soal gejala serangan jantung. Jadi gejala serangan jantung itu bisa berupa nyeri dada, yaitu perasaan tertekan, berat, sesak, atau tertekan di dada. Jadi mungkin tertekannya itu bukan kayak tertekan biasa gitu. Oh, dari luar kayak biasa. Kayak tekan gini mah ya nggak sakit ya. Mungkin kayak tertekannya tuh kayak ditonjok Mike Tyson. Wah, sakit banget sih itu. Atau dipukul sama sepatu boot gitu. Dipukul, ditendang. Atau dipukul sama ini Jeffrey Nicole. Sebelum dipukul dibacotin dulu. Itu lebih tertekan tuh. Terus ada perasaan nyeri di bagian tubuh lain. Jadi rasa nyerinya ini tuh menjalar Kak dari dada sampai ke lengan. Oke. Biasanya tuh di lengan kiri sih. Karena posisi ke sini ya. Betul, tapi biasanya juga menyerang kedua lengan. Terus ada rasa di rahang, leher, punggung, dan juga perut. Oke. Terus merasa pusing, pening, berkeringat, sesak napas, merasa mual, sampai muntah-muntah. Banyak ya gejalanya. Banyak gejalanya. Perasaan cemas nih yang keluar nih biasanya ada juga batuk atau keluar suara dari hidung saat bernafas. Benar. Jadi ya itu keadaannya pasti abis itu tuh panik gitu. Panik bener. Tapi kalau keluar suara dari hidung mah nggak serem Kak. Kenapa tuh? Yang serem itu kalau dari hidung keluar Sumanto. Keluar dia mau makan. Kenapa keluarnya dari hidung? Jin aja dari Ya, serem lampu. kan? Ya serem sih. Cuma ya tolong masuk akal dikit lah. Nah ada juga gejala lainnya adalah nyeri dada yang dirasakan seringkali terasa parah. Jadi bukan kayak nyeri dada biasa lah. Nah namun beberapa orang mungkin hanya mengalami nyeri ringan mirip Ringan dengan ya? gangguan pencernaan. Oh, oke. Nah meskipun gejala yang paling umum adalah nyeri dada tadi, gejalanya itu bisa berbeda-beda tiap orang. Nah beberapa mungkin mengalami gejala lain seperti Betul. sesak napas, merasa atau sakit ya di bagian tubuh dan nyeri punggung atau rahang tanpa nyeri dada. Jadi ada yang nggak nyeri dadanya nggak seberapa tapi yang lainnya efeknya lebih terasa gitu. Bener. Kalau tetangga saya ada yang nyeri pundak gitu, diperiksa ke dokter, nggak ada apa-apa. Kenapa tuh berarti? Diperiksa ke Pak Haji, Oh benar biasanya. ternyata ada yang Ada yang ikut. nempel. Ada yang nempel. Emang tidak bisa dijelaskan Tidak bisa dijelaskan. beberapa ya.
Aduh. Nah, ini yang paling penting itu adalah soal menangani serangan jantung. Oke. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Inggris, saat menunggu bantuan ambulans atau dalam perjalanan menuju rumah sakit, itu tuh bisa sambil menelan aspirin 300 mg. Ada obatnya. Ada obatnya. Soalnya aspirin ini membantu mengencerkan darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Yang tersumbat tadi. Yang tersumbat. Harus diingat, menelannya itu aspirin. Jangan sampai menelan aspilicueta. Itu malah Iya, orang. Dan emang pemain Spanyol sih. Ya, pemain Spanyol. Aduh. Nah, saat tiba di rumah sakit, perawatan untuk pasien serangan jantung itu tergantung dari jenisnya dan seberapa serius si penyakitnya itu ya. Ada tingkatannya. Ada 2 perawatan utama. Yang pertama ini adalah menggunakan obat untuk melarutkan bekuan darah, dan yang kedua operasi untuk mengembalikan darah ke jantung. Mungkin salah satunya dengan menaruh ring gitu loh ya. Ini kita sekarang bicara penyebab serangan jantungnya. Jadi penyakit jantung koroner atau PJK itu adalah penyebab utama serangan jantung. Nah, PJK adalah kondisi di mana pembuluh darah utama yang namanya arteri koroner yang memasuk darah ke otot jantung tersumbat oleh timbunan zat lemak yang disebut plak. Nah, sebelum serangan jantung salah satu plak itu biasanya pecah dan menyebabkan terbentuknya. Seru banget ya kayak pecah gitu. Itu bukan pecah komedi yang ger gitu, bukan. Pecahnya di dalam darah dan membentuk bekuan di lokasi pecahnya. Jadi tersumbat. Nah, gumpalan tersebut dapat menghalangi suplai darah ke jantung sehingga memicu serangan jantung. Jadi kesumbat gara-gara itu ya. Kesumbat. Nah, ini yang pemulihan setelah serangan jantung. Jadi sebenarnya setelah serangan jantung tuh nggak tiba-tiba langsung sehat gitu. Ada masa pemulihannya dulu. Waktu yang dibutuhkan untuk pulih dari serangan jantung akan bergantung pada besarnya kerusakan di otot jantung. Jadi kan ya mungkin rusak gitu ya si otot tingkatannya juga. Tingkatannya. Kebanyakan orang bisa kembali bekerja setelah mengalami serangan jantung. Seberapa cepat pasien dapat kembali bekerja tergantung pada kesehatan, keadaan hati, dan jenis pekerjaan pasien tersebut. Jadi kalau misalkan pekerjaan atau aktivitasnya bikin jantung berdebar, kayak misalkan kuli bangunan, naik gunung, ngeliatin TikTok Amanda Zahra. Ini udah 2 episode dimasuk di awal dasar. Kenapa ya? Atau misalkan selingkuh. Itu deg-degan. Bisa berbahaya. Itu parah sih deg-degannya ya. Aduh. Proses pemulihan serangan jantung sendiri ini bertujuan untuk mengurangi risiko serangan jantung lainnya atau yang yang kedua gitu. Melalui kombinasi perubahan gaya hidup. Ya, jadi biasanya yang udah kena serangan jantung tuh harus memperbaiki gaya hidupnya. Ya. Nah, pasien ini disarankan untuk mengkonsumsi juga makanan sehat dan menggunakan obat-obatan seperti statin yang membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, selain itu dia juga itu juga harus dilakukan untuk memulihkan kebugaran fisik agar bisa melanjutkan aktivitas secara normal. Oke, nah yang selanjutnya ini adalah ini yang serem juga Kak, yaitu kalau penyakit itu ada namanya komplikasi. Gitu. Jadi kemana-mana gitu ya. Serangan jantung juga berpotensi menghadirkan penyakit lain atau menimbulkan komplikasi. Nah, dari komplikasi ini yang bisa menjadi penyakit serius yang bisa membahayakan jiwa. Ada sejumlah komplikasi yang biasanya terjadi mengiringi serangan jantung. Kayak yang pertama ini adalah aritmia, yang merupakan detak jantung tidak normal. Beberapa jenisnya bahkan bisa menghentikan detak jantung. Langsung ya? Karena ada saya kenal seseorang detak jantungnya itu dia aritmia. Jadi kalau kita kan dek kalau dia bukan detak. Itu jadi lagu. Jadi karena mungkin tidak normal gitu. Iya sih. Ada juga itu biasanya dipakai kepentingan politik tuh. Jadi nyebutin gaya capres. Nah, ada juga komplikasi lainnya tuh, yaitu shock kardiogenik. Nih, ini tuh merupakan kondisi di mana otot-otot jantungnya rusak parah dan tidak dapat lagi berkontraksi dengan baik untuk memasuk cukup darah guna untuk mempertahankan banyak fungsi tubuh. Nah, yang mengerikan adalah 3 yang kondisinya yang paling parah, yaitu pecah jantung. Di mana otot dan dinding atau katup si jantungnya itu terbelah. Jadi itu yang paling parah banget kalau mungkin ini maksud belahlah dadaku belahlah. Benar juga, untuk membuktikan cintaku padaku belahlah dadaku. Komplikasi ini dapat terjadi dengan cepat setelah serangan jantung dan merupakan penyebab utama dari kematian itu sendiri. Beberapa orang meninggal mendadak akibat komplikasi serangan jantung bahkan sebelum mencapai rumah sakit atau waktu 1 bulan setelah serangan jantung. Namun dengan pengobatan banyak orang yang selamat dari
serangan jantung Masih bisa selamat masih ya. bisa selamat. Ada sejumlah faktor lain juga yang mengiringinya. Biasanya juga seperti banyaknya usia. Nah, komplikasi serius lebih mungkin terjadi seiring bertambah tuanya seseorang. Nah, Makin tua makin selain itu tingkat keparahan serangan jantung juga berpengaruh. Misalnya nih banyak otot jantung yang rusak selama serangan tersebut, itu biasanya terjadi pada orang-orang yang lebih tua. Lebih biasanya. tua, Nah, oke. yang tidak kalah penting adalah seberapa lama sebelum pasien ini menerima pengobatan. Soalnya pengobatan untuk serangan jantung harus dimulai sesegera mungkin. Jadi tadi emang kalau yang di stadion itu harus langsung tindakan pertama. Langsung Nah, yang Erikson tuh langsung dikerubungin kan. Iya, Nah, itu benar. penting banget soalnya untuk penanggulangan pertamanya. Benar-benar keren ya. Nah, ini nih yang penting, yaitu mencegah serangan jantung. Oke. Jangan sampai mengobati. Menunggu juga Ya, mencegah terkena. lebih baik dari mengobati. Betul. Jadi takdir memang bukan kita yang punya, Betul. tapi tidak ada salahnya untuk melakukan sejumlah pencegahan dari terjadinya serangan jantung. Ada sejumlah langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terkena serangan jantung. Yep. Yang pertama, perokok ini harus berhenti. Wah, itu Karena mutlak. betul, karena selain berbahaya untuk tubuh sendiri juga merugikan orang lain. Iya. Apalagi kalau sambil naik motor gitu, itu kan aduh. Itu bahayanya bukan di diri sendiri, di orang lain. Bener, dan merokok itu tidaklah keren. Betul. Bener. Nah, terus selanjutnya mengurangi berat badan kalau Anda obesitas atau overweight. Kalau over yang lain mah boleh. Kenapa? Misalnya service over. Emang harus itu, kalau enggak ya masa servisnya cuma di dia doang. Nah, yang berikutnya ada juga lakukan olahraga secara rutin. Nah, orang dewasa setidaknya harus melakukan 110 menit latihan aerobik setiap pekannya. Ini Oh, minimal ya. oke. Jadi mulailah berolahraga dari sekarang. Ini untuk mencegah serangan jantung ya. Nah, makan makanan juga yang rendah lemak, tinggi serat, termasuk biji-bijian dan setidaknya 5 porsi buah dan sayuran setiap hari. Nah, kurangi konsumsi juga minuman beralkohol. Apalagi buat muslim kan seharusnya tahu kalau kita itu tidak boleh mengkonsumsi gitu. minuman beralkohol Oke. gitu. Makanya berhenti, Kak. Kenapa jadi aku? Kalau saya alkoholnya yang dari toko obat. Mati. Yang 70% ya. Iya. Nah, jadi ya dengan tindakan tersebut semoga kita semua ini sehat selalu dan memulai gaya hidup sehat aja. Amin. Bukan karena emang terkena cuma buat mencegah, tapi juga emang harus dibiasakan untuk hidup Hidup sehat. sehat. Wah, Betul. keren-keren ya, Kak ya. Ya. Jadi ya itu bahaya banget ya sebenarnya. Cuma sebenarnya bukan cuma kalau konteksnya ini bukan cuma buat pemain bola gitu. Betul. Orang biasa juga bisa terkena kayak serangan kita, jantung. siapapun bisa terkena serangan jantung. Tuh. Menarik banget ya, Kak, bahasannya, dan itu tadi ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali.